masuk 10 besar. Tapi gimana ketemu buat bikin videonya ya? Lagi masa PSBB gini kan gak dibolehin keluar rumah. Gimana ya? Iya, kenapa nggak lewat Zoom aja? Ayo, udah aku rekam nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak ya bagi yang sudah mendukung kami. Ya, betul banget teman-teman. Terima kasih ya atas dukungan kalian. Karena berkat kalian kita masuk 10 besar. Yeay! Nah, langsung aja deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi tahu lengkapnya tentang PPH 4 ayat 2. Saksikan video ini ya sampai selesai dan jangan lupa like videonya. Halo teman-teman, dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar mengenai PPH pasal 4 ayat 2. Maka dari itu teman-teman harus mempersiapkan diri ya. Maka buka matanya, buka telinganya, dan siapkan hati, oke? Nah teman-teman, udah tahu belum sebenarnya apa sih PPH pasal 4 ayat 2 itu? Jadi PPH pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan yang penghasilannya tersebut tidak dapat disatukan oleh SPT tahunan loh. Lalu di sini ada yang udah tahu belum? Kalau ternyata PPH pasal 4 ayat 2 itu merupakan PPH final. Lalu apa sih PPH final itu? Jadi PPH final merupakan PPH yang pemotongannya hanya dilakukan sekali dalam suatu masa pajak serta tidak dapat dikreditkan, dan tarifnya diberi perlakuan sendiri dengan mempertimbangkan kesederhanaan sehingga tidak sama dengan PPH pasal 21, 22, 23 dan semacam. Ada beberapa karakteristik PPH final. Yang pertama, di dalam PPH pasal 4 ayat 2 ini semua usaha yang memiliki laba. Jadi nggak peduli tuh mau untung, mau rugi, semuanya dipotong secara otomatis sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Yang kedua, laba kotor atau laba margin yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, pengenaan PPH pasal 4 ayat 2 ini telah diatur oleh peraturan pemerintah. Objek PPH final itu diantaranya ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, kedua surat perbendaharaan negara, ketiga penghasilan berupa bunga obligasi, keempat hadiah undian, kelima jasa konstruksi, keenam persewaan tanah dan atau bangunan, lalu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penjualan saham di bursa efek, dividen yang diterima oleh orang pribadi, selisih lebih revaluasi aset tetap, lalu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dan yang terakhir ada penghasilan kontraktor usaha hulu migas berupa uplift atau imbalan sejenis, dan penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest. Sekarang kita lanjut ke tarif PPH pasal 4 ayat 2. Tarif PPH pasal 4 ayat 2 itu berbeda-beda dan bersifat final untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini disebut juga sebagai PPH final. Pengenaan PPH final berarti penghasilan yang diperoleh akan dikenakan PPH dalam tarif tertentu. Pengenaan PPH baik yang dipotong pihak lain maupun disetor sendiri bukan disebut pembayaran di muka atas PPH terutang, akan tetapi telah dianggap langsung melunasi PPH terutang untuk penghasilan itu. Berikut ini akan diuraikan berbagai objek pajak dengan tarif masing-masing yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. 1. Ada tarif 20% dikenakan terhadap bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan diskon jasa giro. Ketentuan tarif ini telah diatur dalam PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya. Selanjutnya ada tarif 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Selanjutnya ada 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 ayat 2C.
Selanjutnya ada sewa atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya adalah 10% seperti yang telah diatur oleh PP nomor 29 tahun 1996. Selanjutnya ada tarif 0 sampai 20% dikenakan terhadap bunga dari kewajiban sebagaimana yang dirinci dalam PP nomor 16 tahun 2009. Selanjutnya ada tarif 25% yang dikenakan atas hadiah lotre atau undian sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Nah, atas hadiah atau undian ini yang telah dikecualikan oleh PPh 21. Selanjutnya ada transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri. Tarifnya masing-masing 0,5% dan 0,1%. Selanjutnya ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau termasuk usaha real estate. Tarifnya adalah 5% seperti yang tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008. Selanjutnya ada tarif dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha. Tarifnya adalah 0,1% sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 4 tahun 1995. Selanjutnya ada jasa konstruksi, dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya. Selanjutnya lagi yang terakhir ada transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% sebagaimana yang telah diatur oleh PP nomor 17 tahun 2009. Nah, tarif-tarif yang tadi saya sebutkan itulah yang menjadi acuan dalam pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Dalam menjawab soalnya pun, kalian harus mengacu pada tarif-tarifnya maupun objek yang akan dipotong. Oke, baik, sekarang kita ke latihan soal ya. Nah, yang pertama ini ada soal mengenai bunga deposito. Soal yang pertama, Ani menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Ani menerima bunga setiap bulannya sebesar 1 juta. Berapakah besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Ani? Sekarang kita lanjut ke cara menjawabnya. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank ABC adalah 20%. Nah, 20%-nya ini dari tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga dan dikali 1 juta itu atas bunga yang diterima oleh Ani setiap bulannya itu dikali dan hasilnya 200.000. Lalu pajak deposito per tahun itu 200.000 yang tadi dikali 12 bulan agar menjadi setahun yaitu 2.400.000. Sekarang kita lanjut ke soal tabungan. Nomor 1, Afifa memiliki tabungan di Bank Manitok Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 adalah 450 juta. Bunga yang diberikan oleh Bank Manitok Indonesia adalah 9% per tahun. Bunga yang diterima oleh Afifa pada bulan Juni 2017 adalah 3.375.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh transaksi tersebut? Oke, sekarang kita ke cara perhitungannya ya. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Manitok Indonesia pada Juni 2017 adalah 20%. 20% ini dari tarif PPh 4 ayat 2 atas bunga ya, dikali 3.375.000 dari bunga yang diterima oleh Afifah pada Juni 2017 sama dengan 675.000. Pajak tabungan per tahunnya itu 675.000 dikali 12 bulan sama dengan 8.100.000. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya. Sekarang ada diskonto SBI. Soalnya, dana pensiun solusi abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat BI dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta pada tanggal 1 April 2017. Dana pensiun solusi abadi menjual SBI tersebut kepada PT Aman Sentosa dengan harga
980 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Oke, sekarang kita ke cara menjawabnya ya. Besarnya diskonto SBI yang diperoleh oleh PT Aman Sentosa adalah 1 miliar dikurang 980 juta sama dengan 20 juta. Nah, 20 jutanya tersebut yang akan dipotong oleh dana pensiun solusi abadi, yaitu dengan perhitungan 20% atas PPh pasal 42 tarifnya dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Oke, gimana nih? Udah pada ngerti kan dari soal-soal itu cara menjawabnya? Loh Dew, rapi banget. Mau kemana? Ini loh, Fah, aku mau ke kantor pajak, mau lapor pajak. Loh, kan lagi PSBB, kenapa nggak lapor via online aja? Emangnya bisa online? Iya dong, bisa. Ada di www.pajak.go.id. Udah lengkap banget loh caranya. Aplikasinya juga udah tersedia, jadi langsung download aja. Wah, aku baru tahu loh, Fah. Ya udah, aku nggak jadi pergi deh. Makasih ya, Afifah. Karena kamu, aku masih bisa mematuhi aturan PSBB ini untuk tetap di rumah aja. Nah teman-teman, kalian juga harus tahu loh kalau ternyata pelaporan pajak ini dapat dilakukan secara online, yaitu melalui ESPT. Dan jenis SPT yang dapat disampaikan melalui ESPT yaitu ada SPT tahunan orang pribadi formulir 1770, kedua SPT PPh Badan formulir 1771, ketiga ada PPh pasal 4 ayat 2, keempat ada PPh 21, kelima ada PPh 23. Penggunaan ESPT ini juga punya banyak sekali kelebihan, diantaranya penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampirannya dalam bentuk media CD ataupun disket. Kedua, data perpajakan terorganisir dengan baik. Ketiga, sistem aplikasi ESPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. Keempat, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kelima, kemudahan dalam membuat laporan pajak. Nah itu dia teman-teman penjelasan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Semoga membantu ya dalam hal pelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like video ini. Terima kasih. Lah kok, kenapa nih? Kok gini?